Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2, semester 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan kelima Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga asisten dosen yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tentang norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sesekali. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama, norma hukum tunggal, yaitu suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak ditakuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi, isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Yang kedua, norma hukum berpasangan, yaitu norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum. Yang ketiga, norma hukum primer. Norma hukum primer yaitu norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Yang keempat, norma hukum sekunder yaitu norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Selanjutnya, ada peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum general form, general normal, sifatnya mengikat umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum, yang ditulis oleh S.F. Marbun dan Muhammad Mahfud pada tahun 1987. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Selanjutnya, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut A. Hamid S. Atamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undangan maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Dalam penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Peradilan Tun dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tun, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat disebut istilah undang-undang dalam arti material, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum, peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak dicirikan oleh unsur-unsur. Yang pertama waktu, yang kedua tempat, yang ketiga orang, yang keempat fakta hukum. Dalam negara kesejahteraan, tugas pemerintah yaitu yang pertama melaksanakan undang-undang, yang kedua menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum. Yang keempat membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Menurut HRW Wade bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan dibentuk oleh eksekutif daripada legislatif dengan alasan diantaranya yang pertama organ legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana, waktu, dan sumber daya yang memadai untuk merumuskan secara detail bagaimana berbagai hal yang berkenaan dengan undang-undang sehingga diserahkan kepada eksekutif. Yang kedua, kewenangan legislasi bagi pemerintah atau organ eksekutif pada dasarnya berasal dari undang-undang. Yang ketiga, norma HTN dan HAN yang bersifat umum abstrak. Dalam keputusan hukum administrasi negara, terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Maksudnya, sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma hukum administrasi negara yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Menurut A.D. Blinfante, bahwasanya undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintah membuat peraturan hukum
yang bersifat administrasi dalam rangka hubungan hukum dengan warga negara. Langkah mundur tidak dapat dihindarkan dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk waktu yang terbatas yang dapat dijangkau oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya, manfaat terhadap langkah mundur ini ada 3. Yang pertama, keseluruhan hukum administrasi negara demikian luasnya. Yang kedua, norma hukum administrasi negara harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan keadaan yang terjadi. Yang ketiga, tiap kali diperlakukan peraturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada 2 macam, yaitu kewenangan legislasi mandiri, yang kedua, kewenangan legislasi kolegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.